Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Waspada. Oke sahabat YouTube, dimanapun saja berada semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Tentunya itulah ya harapan kita semua. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Oke, langsung saja kali ini saya mau terapi pasien, yaitu cara mengatasi gejala atau gejala-gejala pada pasien, yaitu mengatasi dengan terapi yaitu gula darah ya. Setiap orang mempunyai kadar gula darah dengan berbeda ya. Dan gejala gula darah tinggi yaitu ada 10 gejala gula darah tinggi ya. Pertama ini ya, bagian betis ini selalu kram ya, kram atau kesemutan, terutama di area telapak kaki ini ya. Telapak kaki ini selalu kram dan kesemutan ya, dan kesemutan itu bertingkat-tingkat ya, tingkatannya berbeda-beda. Kesemutan itu ada yang rasanya tertusuk-tusuk ya, kayak tertusuk duri gitu ya, tertusuk duri atau disilat-silat gitu, rasanya begitu. Nah itu pun berbeda-beda cara kesemutan orang, setiap orang berbeda. Ada yang kesemutan biasa kram, dan ada yang kayak ditusuk-tusuk duri itu ya, itu sudah tingkat tinggi dan kayak disilat-silat. Nah di bagian punggung ini biasanya kram, dan telapak kakinya pun bisa kram dan terkunci ya, terkunci atau otot ya, atau saraf yang melingkar itu terkunci di telapak kaki. Nah di betis ini biasanya selalu sering kram atau terkunci juga. Di sini kram dan terkunci, lalu mengakibatkan bagian telapak jadi kesemutan ya. Nah kesemutan ini terjadi pada telapak kaki dan telapak tangan ya, yang selalu kesemutan terus sering ya. Keseringan semutan itu gejala dari gejala gula darah tinggi ya, itu pertama. Lalu kedua yaitu selalu mual ya, selalu mual-mual dan ingin mutah ya. Nah selalu mual dan ingin mutah ya, itu keduanya. Nah di sini titik-titik saraf sini harus diterapi ya, di bagian dua kiri kanan, yaitu bagian pinggang kanan dan pinggang kiri ya. Titik-titik saraf di sini yang biasa mengendap aliran darah ya. Lalu ketiga yaitu kalau ada luka ya, ada luka itu sulit sembuh ya. Kalau ada luka sulit sembuh, terutama kalau lukanya itu luka lecet ya, sedikit saja luka lecet itu akan memar dan akan membusuk atau bernanah gitu ya. Itu ketiga ya, ketiga. Kalau ada luka, itu lukanya tidak mampet ya. Kalau orang normal sehat itu luka sedikit lama-lama mengering. Namun kalau ada gejala gula darah tinggi, luka sedikit saja bukannya sembuh malah memborok ya, memborok atau membusuk. Itu biasanya daging dimakan itu. Itu ketiga. Keempat, lalu infeksi berulang. Infeksi berulang itu kalau seumpamanya kita buang air kecil, nah kita perhatikan ya, kita perhatikan beberapa menit kemudian ya, 5 menit atau 10 menit. Nah, coba kita tes kalau kita buang air kecil di kamar mandi ya. Nah dicoba tes, jangan disiram. Nah itu dalam 5 atau 10 menit itu dikerumuni semut banyak ya. Semut akan berdatangan begitu banyak, menghinggapi atau berkerumun di area tempat kita membuang air kecil tadi. Itu keempat ya. Lalu kelima yaitu penglihatan kabur ya, penglihatan pada mata kabur, itu kelima.
Dan keenamnya, turun berat badan yang sangat gratis ya. Artinya turun badan biasa normalnya kan turun naik orang ya. Ya turun 2 kilo 3 kilo wajar, itu pun pelan. Namun secara gratis tiba-tiba itu ada gejala, yaitu gejala gula darah tinggi ya. 6, turun badan ya, turun berat badan itu secara gratis ya, sehingga membuat itu kondisi badan itu kurus banget, kurus kering dan seperti hanya tulang dan kulit ya. Itu gejalanya, yaitu gejala gula darah tinggi. Keenam ya. Lalu ketujuhnya yaitu sakit kepala ya, sering sakit kepala yaitu termasuk juga. Dan kedelapannya sering haus, kita selalu haus ya, sering haus, tidak pernah aktivitas berat, tidak pernah mengeluarkan keringat ya, tidak pernah kerja, maksudnya aktivitas apapun, lalu perasaan kita tuh selalu haus terus ya, selalu haus dan ingin minum terus. Nah itu tanda-tanda gejala darah tinggi. Itu ke-8 ya. Lalu ke-9 yaitu sering kencing ya, sering buang air kecil. Arti dalam sering buang air kecil di sini yaitu dalam 1 jam 4 atau 5 kali ya. Nah itu bisa dikategorikan sering kencing ya. Kalau kondisi normal misalnya buang air kecil ya 2 atau 3 jam buang air kecil itu normal. Namun kalau dalam keadaan 1 jam, durasi 1 jam kita bisa 5-6 kali keseringan, itu termasuk ya, itu gejala-gejala gula darah tinggi. Nah, kita harus jaga-jaga dan waspada ya, jangan diabaikan gitu ya. 9 yaitu sering buang air kecil ya. Lalu ke-10-nya itu kita selalu kelelahan ya, selalu hawanya itu selalu capek ya, capek dan mengantuk ya. Jadi kalau kita merasakan malas, lemas, sering mengantuk, merasa kelelahan lah, badan selalu capek gitu ya, selalu capek, kelelahan padahal tidak beraktivitas berat, padahal santai-santai tapi capek, hawanya capek dan kelelahan terus dan mengantuk berat ya, selalu mengantuk berat, masih pagi selalu sudah ngantuk. Nah itu termasuk gejala gula darah tinggi, yaitu dari pertama ya, itu yaitu 10 gejala gula darah tinggi itu yang saya sebutkan dari pertama sampai 10 itu tadi, yaitu pertama kesemutan atau kram ya, kedua mual dan muntah, ketiganya luka sedikit sulit sembuh, keempatnya infeksi berulang atau kencing yang disebutkan kencing manis ya. Kencing manis itu kalau kita buang air kecil dikerumunin semut. Kelima, penglihatan kabur. Keenam, turun berat badan ya, yang sangat gratis. Dan ketujuhnya sering sakit kepala. 8 sering haus. 9 sering buang air kecil berulang ya, dalam durasi 1 jam 5 atau 6 kali. Nah ke-10-nya kelelahan, selalu merasa kelelahan, capek dan mengantuk ya, yaitu 10 gejala gula darah tinggi ya. Nah untuk mencegahnya kita harus jaga pola makan dan sering-sering terapi pijat, gunanya untuk aliran darah lancar ya dan stabil, hormon stabil. Kuncinya hidup kalau darah itu lancar, aliran darah lancar, hormon stabil, maka kita akan sehat ya. Yang menjadi masalah kalau aliran darah itu mampet ya, mampet dan berhenti mengendap, itu menyebabkan akan kambuh penyakit dari bibit penyakit yang kita punya ya. Jadi kalau darah sampai mengendap itu mengundang penyakit yang kita punya ya, mengundang bibit penyakit yang kita punya. Makanya kita harus jaga kesehatan dengan cara yaitu olahraga, jaga pola makan ya, jaga pola makan
makan makanan sehat, lalu sering-sering terapi ya, terapi atau pijat gitu ya, untuk gunanya untuk memperlancar peredaran darah ya. Ya biasa di sini ya, tempat-tempat mengendap darah itu di sini, di area sini ini ada 3 tempatnya, yaitu pertama pinggir, tengah, dan pinggir ya, kanan, tengah, dan pinggir ya, di sini di area ini. Nah kemudian biasa juga di bagian betis ya, untuk aliran jalan tolnya istilah ya, jalan tolnya aliran darah itu, yaitu di betis ya, ada 4 aliran darah yang wajib atau harus dipijat. Nah di sini tempat saraf jantung ya, perlu dipijat agar jantung memompa dengan stabil, jadi mempergerak dan memperlancar peredaran darah ya. Ya di sini dasarnya itu kita harus terapi, yaitu bagian saraf-saraf saluran kencing, kandung kencing, dan hormon, serta saraf jantung ya, fungsinya agar jantung berdenyut dengan stabil, tidak lemes, tidak lemah ya, jadi darah stabil jalannya, lancar, sehingga membuat kita itu badan jadi ringan dan fit dan sehat. Itulah tata cara atau cara mengatasi di sini sesuai tema dan judul, yaitu 10 gejala-gejala mengatasi gejala gula darah tinggi ya. Oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai di sini, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, tentunya di tema dan judul yang berbeda. Oke, terima kasih sudah nonton video ini.